disambut gagahnya Gunung Lawu. Bubar with view. Ketemu rombongan dari Madiun, rame-rame buka bersama. Selamat malam sobat petualang. Setelah tadi berbuka, ini kita spill logistik. Kenapa? Ya karena logistik kita utuh. Tadi kita dijamu oleh rombongan dari Madiun ya Mas. Rombongan pabrik gula Pagotan. Jadi menunya sangat mewah, ada nasi, gulai, ayam panggang. Wah. Jadi logistik kita masih utuh. Ini ada mie instan, Terus saya bawa pisang seperti biasa. Pisangnya tadi juga dikasih. Iya, Masnya Madiun juga ngasih pisang. Terus ini ada pilus. Itu Mas. Beng-beng. Anunya Mas. Oh ya, nanti kita spill. Ini saya bawa juga masih utuh ini dari rumah. Ada belimbing, kurma. Terus ini juga ada telur, nanti mungkin bisa kita buat sahur ya telurnya. Nah, ini juga dari Masnya Madiun tadi juga kita masih diberi apa Mas istilahnya? Tinggalan apa Mas? Kenang-kenangan. Wah, kenang-kenangan nih. Kenang-kenangnya mantap sekali. 1 baskom gulai kambing Mas. Oh, Mas? Iya kambing. Wah, gulai kambing ini. Masalahnya sih ngentek iki sapa? Padahal saya nggak makan daging Mas yang itu juga ada pisang dari Masnya Madiun, terus ada juga apa itu? Kerupuk dan lempeng atau apa itu. Terus awal tadi kita langsung begitu datang udah dijamu kopi. Wah, mantap. Datang ya? Iya. Kopi. Oh, mantap sekali tadi, suasana berbuka yang sangat luar biasa. Buber yang tiada duanya dengan suasana alam. Dan untuk camp kita, nah ya seperti biasa khasnya Lepener's Adventure, flashitnya pink garis-garis, dan tentu saja tidak lupa kita selalu membawa lampu tumbler, jadi kita bisa terang menyala. Ini dia Mas yang bersiap-siap untuk menghabiskan gulai kambing. Apa ini? Mas Arif takut. Mas Arif takut ada acak sama macan. Iya, saya sangat khawatir ini. Gulai kambingnya mengundang. Tiap ada suara dia langsung, halo Mas, gitu-gitu. Mas. Jadi ini. Saya jadi ikut-ikutan takut. Jadi ini daripada bikin bau, bikin pengen penghuni setempat. Tidak sebanyak yang tak pikir Mas. Oh, kuai aja yang banyak. Oh, baiknya mampu. Oh, siap. Wah, mana? Saya tenang kalau seperti ini. Sepertinya malam ini langsung dipindahkan di perut Mas yang. Selamat malam sobat petualang. Ini kita ada di puncak Candi 2, kawasan Bukit Mongkrang, deretan Pegunungan Lawu Selatan. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.30. Setelah tadi kita berbuka puasa, kemudian mendirikan tenda, kemudian tadi ya kita saksikan Mas yang menghabiskan gulai kambing 1 baskom. Nah, ini setelah kita tadi berbincang dan nyantai ngobrol-ngobrol, ini kita akhirnya mencari kehangatan karena ternyata cukup dingin. Ini ternyata padang bulan ya Mas? Padang bulan. Wah, padang bulan, dan suhunya tadi dicek 16 derajat. 16 atau berapa Mas? Dicek Mas yang 16 derajat Celcius. Ini udah agak ini ya kabut. Mending. Tadi kayaknya. Tadi sempat tutup kabut tebal. Dan terus ini juga tadi pasang ini Mas tadi.
Dan tadi sempat gerimis juga ya mas, gerimisnya Gerimis. cukup kenceng, tapi nggak sampai hujan lah. Ini kita mencari kehangatan dengan rencananya mau membuat energen. Dan ini menurut saya unik ya, karena kenapa unik menurut saya, jarang sekali saat ini yang masih menggunakan kompor dengan bahan bakar cair. Ini mas, tolong mas, diambil mas bahan bakarnya. Iya, ini bahan bakar cair. Ini spiritus atau etanol? Spiritus. Nah, spiritus. Jarang sekali yang menggunakan ini, bahan bakar cair spiritus, dan itu yang digunakan adalah milik Mas Yang. Itu adalah Tamiya. Size-nya yang mini berapa? 2, kan ada size-nya ya. Ini mini Tamiya. Mini Tamiya. Karena kalau pendaki atau penggiat alam zaman sekarang itu kebanyakan menggunakan kompor gas. Nah, Mas yang ini kira-kira kenapa Mas lebih memilih kompor bahan bakar cair dibandingkan gas, Mas? Kenapa ya? Ya kebutuhan aja sih. Kalau solo hiking biasanya pakai ini. Berdua ini tadi cuma semalam ya. Ya, jadi ini aja cukup. Kalau tim ya aku ya bawa kompor. Oh, kompor Tapi gas juga. Tapi ini tetap apa, Pak? Ini karena saya menganggap ini apa ya? Wajib. Ya, wajib. Please. Jadi standar ini harus minimal tak pendakian. Jadi misalnya saya kepisah rombongan, mungkin ada trouble, terus kepisah dengan rombongan, saya masih bisa mandiri dengan membawa ini, saya masih bisa masak sendiri gitu. Dan ini dia hemat tempat ya, simple, praktis, hemat tempat. Nah ini Mas, itu penggorengannya kok kelihatan warnanya beda, itu kenapa Mas? Ini tutupnya, ini buat goreng kan ya Mas? Teflon. Teflon. Anti lengket ya? Tapi nggak pernah. Oh, pernah yang dipakai. Sering buat goreng juga atau jarang? Ya sering sih, kadang anak-anak itu yang kalau itu kan dipakai. Kalau aku jarang kayaknya. Goreng-goreng aja ke Singolangu. Ya Singolangu ya, bikin kangen juga ya. Oh, tenang juga di sana. Tapi pas ke Singolangu pernah ketemu hewan apa gitu Mas? Monyet, ular. Ular ada? Di Ular hijau tadi. Di bawah apa pas di hutan lumut atau di atas? Di itu lah sing pas mau turun Jomblang Butek ya. Kan naik dikit tuh. Ya. Iya itu. Wah, aku gak ngerti ya jalan itu. Jalan di sepatuku, di atas sepatuku pas aku gini gitu. Ular hijau tapi ular pucuk. Kok serem ya? Gak apa-apa ular pucuk, gak apa. Saya seumur-umur mendaki belum pernah ketemu ular. Pernah sekali itu ya di daerah sini, di bawah sini, di Mongkrang bawah situ. Itu ketemunya hanya rangka Mas, rangka ular. Bukan rangka, anu toh. Kulit, tulang. Oh tulang. Tulang. Kalau monyet di Singolangu, nah enggak. Pernah monyet. Ada juga. Ada. Aku kemarin nggak ketemu apa-apa. Monyet biasanya di pos berapa kalau Singolangu? Di hutan itu, masuk hutan lumut itu. Hutan lumut. Tapi agresif nggak Mas? Maksudnya kalau takut. Oh takut malah, berarti benar-benar. Makanya kalau di Singolangu pas lewat hutan lumut itu wis diem lah, enggak buat terlalu banyak suara, nanti apa? Bisa berpeluang ketemu sama ayam hutan pernah. Penghuni Ayam hutan paling gitu. Sama di atas itu pernah ini pas maghrib itu suara kayak anjing atau apa aneh, nggak pernah dengar aku suara kayak anjing itu loh, di video aku bilang anjing gebres itu kayak gitu aneh. Ya mungkin ya. Nggak tahu hewan apa nggak tahu pas maghrib. Saya yang menarik pernah ketemu hewan itu ya di Merbabu, dan Merbabu itu juga saya sering mendaki
ketemunya atau ketemu hewannya itu justru akhir-akhir ini. Jadi monyet itu benar-benar turun sampai ke jalur pendakian. Padahal sebelumnya zaman dulu ketika saya awal ke sana SMA maupun kuliah, sama sekali hewan-hewan itu nggak pernah mendekat ke jalur. Justru sekarang itu semakin sering, terutama jalur Selo. Terus juga di Sabana 1 itu pernah malam-malam gini mas, tak kira apa. Biasanya kan tikus ya, itu sigung. Oh sigung. Sigung di jalur gitu, kayak tupai kan warnanya hitam. Tapi kalau merbabun monyet dari dulu di pos 1 apa 2 itu ada sih, lupa pos 1 apa 2 itu ya. Gede banget. Tapi dulu nggak ini, nggak agresif. nggak agresif, takut sama orang. Nah, sekarang agresif mas. Sekarang begal ya kan. Ya mungkin kesalahan dikasih pendaki. Ya kita bersama mawas diri. Jadi ketika berkegiatan di alam bebas, ketemu hewan setempat, jangan pernah diberi makan karena itu akan merubah tabiat mereka. Mereka akan menggantungkan makanan mereka dengan manusia, dan ketika ada manusia mereka akan mendekat. Dan kalau nggak diberi ya mereka akan kayak apa ya, biasanya barang-barang yang bergerak atau istilahnya kalau bahasa dicantol kalau bahasa Jawa ting grandul gitu, biasanya menarik perhatian mereka dan biasanya akan ditarik. Padang bulan berapa? Oh padang tanpa lampu ketok kabeh. Bunder seser mas, ketok lah bulannya. Iya padang rasa nganggo lampu ketok. Iya. Nih kita kasih bawang goreng. Wah mantap sekali. Satu sampah. Bentar. Kalau saya garing kas itu biasanya bungkus-bungkus plastik itu saya lipat seperti ini. Saya lipat seperti ini, kemudian saya ikat. Nah, seperti ini, baru kemudian dibuang. Nggak makan tempat. Mari makan. Rasanya ya pasti tidak asing lagi, Indomie. Selamat pagi sobat petualang. Jam menunjukkan pukul 3.47 menit. Kita akan makan sahur, dan spesial sekali sahur kita kali ini adalah menunya kari ayam dalam bentuk ini, mie instan dengan topping tiktak pilus dan juga endog godok. Ini dia. Sementara itu Mas yang menunya apa Mas? Korea. Sisi apa ya? Kali tak gua. Oke. Mas yang menunya Koreaan dalam bentuk mie instan lagi juga. Selamat pagi sobat petualang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5.47 dan suasananya sudah terang benderang dari atas puncak Bukit Candi 2, kawasan Bukit Mongkrang. Untuk sunrise-nya ada di sebelah timur, namun tidak begitu jelas terlihat mataharinya. Kemudian di sana tampak rimbun pepohonan yang itu ya,
itu adalah puncak Candi 1. Kemudian sebenarnya kemarin kita itu rencananya akan menuju ke puncak Mongkrang sana, tapi karena terlalu sore dan kita minim penerangan, memutuskan untuk camp di Candi 2. Dan sampai di Candi 2 pun itu juga pas maghrib. Ini memang kalau pagi seperti ini memang momen yang harus benar-benar kita manfaatkan, karena bisa jadi kalau agak siang itu biasanya mulai kabut. Nah, ini adalah view dari Candi 2. Kita langsung menghadap dengan gagah di depan kita Gunung Lawu. Jadi kita tepat di selatan Gunung Lawu, dan kalau dari sini kita akan melihat rekahan kawah dari Gunung Lawu. Jadi itu akan tampak ya, ada rekahan, terus di situ ada kawah Gunung Lawu terlihat mengeluarkan asap. Kemudian untuk agak ke bawah itu juga terlihat perkampungan penduduk dan juga perbukitan ya, atau ladang penduduk, kotak-kotak di sana. Ini saya perhatikan perkembangan kawasan Bukit Mongkrang ini cukup bagus sekali. Semakin rimbun, tanaman-tanaman kayu semakin banyak. Pakis juga sudah mulai tumbuh cukup subur. Dan Candi 2 ini terbuka ya modelnya, jadi dan datar, jadi nyaman untuk mendirikan tenda. Kalau kemarin kita ketika berbuka itu bertemu dengan rombongan dari Madiun. Nah, tadi ketika kita sahur pukul 3.30 atau setengah 4 itu datang rombongan 2 orang mas-mas dari Purwodadi. Ini benar-benar tenang sekali suasananya, dan kicau burung ya. Hanya saja minusnya kalau di sini itu kita masih mendengar suara kendaraan bermotor dari jalan raya yang ada di Cemoro Kandang maupun Cemoro Sewu. Ini kita lihat, ini sepertinya ditanam ini. Ini ada pohon cemara. Ini saya yakin ini ditanam, penghijauan, reboisasi. Terus juga yang menarik ini, mulai banyak tumbuh pakis daun di sini. Kemudian di beberapa titik itu saya juga menemukan pakis daun mulai tumbuh. Ini ya, tadi di sebelah sana. Nah, ini banyak sekali pakis yang mulai tumbuh. Dan di sana juga masih membentang begitu luas perbukitan Lawu Selatan. Dan di bawah sana hutannya juga masih lebat rimbun. Belakang sana juga masih ada dari jajaran perbukitan Lawu Selatan. Itu paling tinggi ada puncak Jabolarangan atau Jokolangan. Nah, nanti kalau ada yang lebih tinggi atau apa nanti bisa dikoreksi ya, tapi setahu saya tertingginya itu di Jabolarangan atau Jokolangan. Kemudian untuk mencapai Jabolarangan itu kita dari puncak Candi 2 ini bisa menuju ke puncak Candi 1 dulu,
kemudian turun ke bawah. Itu terlihat ya di kamera, saya kurang tahu terlihat nggak. Jadi ada jalurnya, kita harus naik ke Bukit Mongkrang di atas sana. Nanti kita turun dulu di antara Mongkrang dan Jabolarangan, itu ada namanya Lembah Welo, baru kemudian naik ke Jabolarangan. Kemudian selain dari Mongkrang, Jabolarangan juga bisa diakses dari Jatiyoso di Karanganyar, dan juga dari Magetan Genilangit itu juga bisa. Kawasannya luas sekali, ini memang Lawu ini membujur sampai ke selatan, bahkan sampai Wonogiri. Saya punya teman berapa mungkin 10 tahun yang lalu mungkin, itu mereka mencoba berhasil sih. Jadi mereka itu memang jalan dari sini ke Bukit Mongkrang mendaki, itu sebelum viral ya, jadi jalurnya belum terbuka ini. 10 tahun yang lalu mungkin itu mereka mendaki Mongkrang, terus kemudian naik Jabolarangan, dan itu nembus ke Wonogiri. Itu kalau nggak salah perjalanannya 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam, dan nanti tembusnya di Wonogiri. Daerah mana ya, saya lupa namanya. Itu dekat wisata Sokolangit, daerah situ, tembusnya daerah situ. Dan mendapat cerita bahwa di kawasan ini atau di perjalanan mereka menemukan air terjun, terus juga menemukan babi hutan, dan juga menjangan atau kidang. Memang di sini sebenarnya hutannya atau vegetasinya itu masih cukup bagus terawat ya. Jadi satwa-satwa itu saya kira masih banyak hidup di sini. Bahkan macan atau macan tutul ya, itu masih ada di sini. Beberapa tahun yang lalu di kawasan Jatiyoso itu ditangkap ya macan tutul karena memakan ternak warga, terus ditangkap masuk ke pemukiman. Kemudian macan tersebut sebenarnya tujuannya mau direhabilitasi ke Juruk dengan harapan agar bisa berkembang biak. Namun sepertinya ketika dipelihara di Juruk itu justru tidak bisa survive, akhirnya mati kalau berita yang saya ketahui. Nah, ini juga yang menjadi harus kita perhatikan dan kita jaga bersama dimanapun tempatnya. Hendaknya kita jangan membuang sampah sembarangan. Ini walaupun sudah cukup berkurang, saya yakin, karena pengelola di sini sangat aktif membersihkan dan lain-lain, tapi karena pendaki yang volumenya banyak dan kesadaran yang kurang, itu masih banyak sampah yang dibuang sembarangan. Ini banyak berjajaran, justru ada yang dibuang sampai masuk ke semak. Itu mungkin ada tisu. Nah, itu tisu itu biasanya digunakan habis buang air kecil atau air besar. Nah, kalau tisu basah sudah dilarang ya. Jadi, kalaupun tisu kering itu ya sebisa mungkin kalaupun dibuang ya walaupun terurai, tapi jangan seperti ini. Setidaknya bisa kita gali tanah, kemudian kita kubur untuk tisu biasa. Nah, ini juga sana sangat banyak tisunya. Ini jam 10.31, kita selesai packing dan bongkar tenda dari puncak Candi 2. Ini sudah berkabut, bahkan lawu yang tadi pagi berdiri gagah di depan tenda kami sudah tidak lagi menampakkan tubuhnya yang besar megah.
Sementara di belakang masih terlihat sedikit puncak Bukit Mongkrang, tapi sebelah kanan juga sudah kabut. Yang terlihat hanya puncak Candi 1. Nih Mas Yang bersiap. Iya. Go. Mongkrang, go. Udah semangat dulu. Nih. Jadi kita menurun ya. Tuh kalau mau ke Mongkrang kelihatan jalurnya dari Candi 1 turun terus ke atas sana sepanjang punggungan itu atau sadelan disebut, nanti sampai itu atas itu jalurnya kelihatan. Itu puncak Mongkrang. Ini ya kalau terlihat ini kita menggunakan trekking pole. Jadi walaupun kelihatan sepele, bukan kok lemah atau apa, yang trekking pole ini sangat bermanfaat ketika kita trekking. Ini selain untuk keseimbangan juga menahan beban kita agar tidak mudah kesleo. Bisa juga untuk sebagai jaga-jaga ya, kalau di depan ada sesuatu, ini kan bisa untuk alat pertahanan diri. Untuk teman-teman yang sudah kesini, bagaimana pengalamannya, bisa share di kolom komentar. Nah itu di depan sudah Candi 1. Ini tempat campnya cukup luas dan tertutup ya, jadi kalau pernah ada angin lebih aman. Nah kemudian ini adalah yang kemarin menuju arah puncak. Kemarin cerita dari mas-mas yang rombongan pro tadi itu sempat tersesat. Dia sempat turun ke bawah, tapi untungnya belum jauh. Dia segera sadar terus balik ke jalur yang tepat. Ini dia puncak Mongkrang. Puncak Mongkrang, puncak Candi 1. Nah, bagi yang sobat petualang bertanya, jadi kalau spotnya di Candi 1 ini ya, di plang ini belakangnya itu full sinyal Telkomsel. Jadi di sini itu berdiri di sini kita bahkan bisa video call, tapi pakai Telkomsel. Kalau yang lain belum tahu. Nah ini merasakan sensasinya nanti sobat petualang. Kalau naik kemarin seperti itu, bagaimana kalau turun melihat ke bawah itu jalurnya licin pasti. Nah seperti ini licin loh. Kalau enggak hati-hati geludung sampai bawah itu bahaya ini. Terus pelan-pelan, nah tuh kelihatan kan bagaimana curamnya. Dan saya kalau turun memang cenderung lebih pelan karena kaki sudah di beberapa titik ada yang cedera. Nah ini licin sekali. Jadi bagaimana pandai-pandai kita ormet orientasinya atau orientasi medan. Lumayan tinggi loh ya. Tinggi segini. Tinggi mas, sama andong ya tinggian sini mas. Anu maksudnya ini loh, tanjakan ini loh. Oh curam. Iya.
Dan turunnya ngeri juga toh Mas iki. Ngeri makan ya, rasa turun. Oh, ini saya pakai jalur air ya. Ini jadi yang berlubang-lubang ini jalur air. Karena yang lain itu malah nggak ada pijakannya. Nah, oh, kelihatan kan licinnya. Nah, jadi kalau apalagi pakai sepatu sembarangan atau merosot di sini, kan akan sangat berbahaya kalau kita jatuh terus terjungkal gitu sampai ke bawah sana. Benar-benar berbahaya. Jadi harus benar-benar pelan, hati-hati. Tapi saya juga salut sama anak-anak traileran. Di sini itu adalah spot untuk latihan mereka. Dan kalau di jalur seperti ini ya mereka lari aja. Waktu menunjukkan pukul 11.29 perjalanan turun dan kita sudah sampai di gerbang pendakian Bukit Mongkrang. Jalan santai 1 jam ya Mas. Ini dia gerbang Bukit Mongkrang. Kalau sudah di sini jalannya udah datar, enak, landai sampai nanti ke pemukiman warga. Kita sudah sampai loket. Mari kita mengambil identitas. Nuwun Mas. Wah, nembe buka Mas. Nggih, Mas. Kamu mau lagi buka loh. Suhunya berapa ini? 23 derajat. Sampai mana? Iya Mas. Di sini. Sampai di belakang kamar mandi ya. Enggak Bu. Nih, tinggal belok kiri lurus wae. Waduh. Dan ini rumah dari Mas Edi dan Mas Joko, keluarga dari Mbah Mo, legenda Cemoro Kandang. Ya, sobat petualang, cukup ya untuk petualangan kita kali ini, mengeksplor kawasan Pegunungan Lawu Selatan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah.